Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mahrani. Kali ini saya akan membuat tutorial bagi seorang pemula bagaimana menggunakan Google Classroom dalam pembelajaran online ya. Langkah awal yaitu kita harus membuat Google Classroom-nya dulu. Oke, nah sedikit yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan Google Classroom, bahwa Google Classroom itu adalah kelas Google ya, kelas Google yang dirancang oleh Google. Kemudian fungsinya, tujuannya memudahkan guru mendistribusikan materi dan juga memudahkan guru mengorganisir dengan baik tugas-tugas yang akan diberikan kepada siswa. Nah, di Google Classroom ini juga kita dapat berkomunikasi atau melakukan komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Google Classroom ini juga sangat memudahkan siswa dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Oke, langkah awal yang harus kita lakukan, karena di sini saya menggunakan laptop, kita membuka Google dulu, masuk ke Google, kemudian kita ke aplikasi Google. Di pojok kanan itu ada tanda titik-titik ya, ke aplikasi Google. Kita ke bawah, nah ini ada aplikasi Classroom. Kita tinggal klik Classroom-nya. Kemudian bagi seorang pemula, tampilan yang ada itu adalah kosong ya, tidak ada ini namanya kelas-kelas yang sudah saya buat. Tampilannya akan kosong. Maka untuk membuat kelasnya kita bisa mengklik tanda tambah yang ada di pojok kanan atas itu. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul dua opsi, buat kelas atau gabung ke kelas. Gabung ke kelas ini buat siswa yang nantinya akan bergabung menggunakan kode kelas yang kita buat. Nah, kita buat dulu ya. Kita buat kelasnya. Oke, akan ada pemberitahuan seperti ini. Kita centang. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita buatlah kelas kita. Nama kelasnya misalnya tentang siklus air. Saya boleh menggunakan supaya nama kelas ini berbeda dengan nama kelas-kelas yang lain ya. Siklus air misalnya. Bagian dari tema 8. Mata pelajaran tematik. Ruangan kelas 5C. Oke, kita buat. Maaf ya, agak loading teman-teman. Oke, nah kelas kita tentang siklus air itu sudah jadi. Maka langkah selanjutnya adalah kita bisa membagikan deskripsi awal dulu terhadap siswa, boleh berupa membuat jadwal atau pengumuman, boleh juga kita langsung menuju ke tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini kita bisa membuat langkah awal itu biasanya saya membuat materi. Materinya tentang siklus air. Nah, kenapa saya sangat senang dengan penggunaan Google Classroom ini? Karena di sini kita bisa mendistribusikan materi dengan menyisipkan beberapa hal ya. Kita bisa menyisipkan file itu bisa berupa video, bisa berupa gambar, bahkan juga di sini bisa berupa
link ya. Misalnya ada video yang kita mau sisipkan masuk ke materi video dari YouTube, misalnya kita tinggal klik link yang ada di situ, kemudian kita sematkan atau tambahkan ke materi. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya juga ingin menjelaskan bahwa kita bisa membuat tugas kuis, pertanyaan, kemudian topik ini berupa folder, kayak folder gitu. Nah, di tugas ya, ini akan tampilannya seperti ini. Dan ini pembagian antara tugas dengan tugas kuis ini hanya ada tampilannya di laptop saja. Kalau di HP itu hanya berupa tugas, kemudian materi, ya seperti itu. Oke, bedanya dengan tugas kuis, kalau di tugas kuis kita bisa melampirkan misalnya pertanyaan ataupun ada formulir melalui Google Form. Oke, kita bisa melampirkan kuis ya. Nah, jadi seperti ini tugas kuis. Oke, Bapak dan Ibu, tentang anggota ya, ini juga akan saya jelaskan sedikit. Ketika kode kelas sudah kita bagikan kepada anak-anak, maka otomatis mereka akan langsung masuk bergabung ya dengan memasukkan kode kelas itu ke Google Classroom-nya. Nah, caranya itu ya, ini adalah kode kelas ini. BQJQAV7. Nah, ini adalah kode kelas yang kemudian kita boleh salin ya, copy kemudian kirim melalui aplikasi WA Grup K atau melalui SMS. Ini kita kirimkan ke anak-anak. Yang jelas mereka harus dapatkan kode ini untuk akhirnya masuk ke kelas kita. Nah, tadi saya sudah jelaskan sedikit tentang bagaimana cara untuk bisa gabung di kelas ya. Oke, nah tentang nilai, nah ketika kita sudah memberikan materi, memberikan pertanyaan ataupun tugas, kemudian anak-anak selesaikan tugasnya, kemudian menyerahkan kepada kita tugas itu melalui Google Classroom, kemudian akhirnya kita memberi poin dari tugas-tugas anak-anak, maka otomatis akan ada nilai yang tercantum di Google Classroom itu sendiri. Nah, itulah enaknya, nyamannya menggunakan Google Classroom. Kita bisa mendistribusikan materi, kita bisa mengorganisir tugas siswa dengan baik, kemudian kita bisa memberi penilaian, kemudian kita bisa mendapatkan rekapan nilai, kemudian di sini kita juga bisa berkomunikasi dengan sangat baik dengan terhadap anak-anak kita, siswa-siswa kita. Oke, Bapak Ibu, demikian tutorial pembuatan Google Classroom dengan menggunakan laptop ya, Bapak Ibu. Semoga apa yang kita lakukan, terutama saya, apa yang saya lakukan hari ini, kali ini, dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kekurangan hanya milik saya dan segala kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya akhiri tutorial kali ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.